مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء من عظامي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu sedaya, monggo sareng-sareng kita niatkan lenggah kita tenggene majelis ingkang sangat mulia niki. Kita niatkan nomor setunggal niat thalabul ilmi, nomor kalih niat ittiba'ur rasul, nderek tindak lampahe, nderek dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Nomor 3 kita niatkan juga untuk i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita akan melanjutkan majelis ini ayat yang berikutnya setelah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kita petunjuk yang sangat mudah difahami, petunjuk yang sangat simpel, petunjuk yang bisa dipakai di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Dan untuk tujuan apa saja, pokoknya tujuannya adalah dalam rangka menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah dunia, dalam rangka selamat dunia akhirat. Maka caranya adalah dengan memakai petunjuk dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Mula niku sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping 3 salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melalui beliaulah kita mengenal Al-Quran, melalui beliaulah kita mudah memahami apa yang didawahkan Gusti Allah di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk Al-Quran yang ada diantaranya adalah ketika Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Tentunya kita niki tenggene donya niki mesti kepingin tunggal menjadi orang yang beruntung. Nggih napa mboten? Menjadi orang beruntung niki eco. Kadang niku sawangane terpaksa tapi ya beruntung. Terpaksa tapi beruntung. Ya napa contone? Banyak dalam kehidupan kita. Kadang-kadang
kita ada satu rombongan perjalanan bareng-bareng kate berangkat tenggene pundi. Wis diangen-angen suwi. Tapi ternyata begitu katene berangkat awak loro. Setelah loro akhirnya gak sida berangkat. Begitu gak sida berangkat, dia ada di rumah saja. Konco-koncone, dulur-dulure podo berangkat kabeh. Dia mungkin merasa enak erek senengi koncoku iso lunga bareng, dulurku iso lunga bareng. Tapi tidak disangka-sangka ternyata sakitnya itu membuat dia beruntung. Nyatane nopo? Setelah teman-temannya pergi rombongan, dia di rumah, ternyata entuk rezeki gara-gara ketamonan seseorang. Dan tamu itu membawa kabar gembira, saya ada pekerjaan untuk kamu, saya ada satu proyek yang ingin saya lakukan bersama kamu. Lah niki lho sing jenenge beruntung. Niki keberuntungan di dunia. Keberuntungan di akhirat itu adalah salah satu contohnya. Kita niku enten ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan. Contohnya sholat. Sholat itu enten sing wajib, enten sing sunnah. Sing wajib yang kita ketahui ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk mewajibkan ini Gusti Allah niku maringi embel-embel ganjaran. Plus tidak hanya embel-embel ganjaran, kalau ada orang ngaku iman tapi gak gelem ngelakoni, maka dia diancam dengan dosa. Sehingga kita pun terpaksa melakukannya. Begitu kita ngelakoni kaitan jenenge dipaksa, Pak. Dipaksa ini itu muti-muti gak ono sing enak. Nggak ada sing enak. Kita dipaksa sholat oleh bapak ibu kita, oleh guru-guru kita, sehingga ketika kita melakukannya dengan keterpaksaan kita pun berat untuk ngelakoni. Tapi kita sih tetap ngelakoni. Terus hari, minggu, bulan, tahun demi tahun, sampailah ketika ilmunya sudah cukup, pengalamannya sudah cukup. Ada orang di umur 40 dia iso ngerasakno, ya Allah ternyata sholat iku enak. Dia pun mendapatkan keberuntungan, ya Allah iki lamun biyen gak dipeksa ngono aku ya gak paham enake sholat. Ada orang 40 tahun masih belum paham, tapi saya ngelakoni apa sih janjane 45 umur 50, sehingga satu saat dia umur 50 ternyata kok moro-moro kepingin berangkat haji atau berangkat umroh, ada panggilan untuk datang ke sana. Nyampe tenggene mriko dia sholat bersama dengan orang-orang yang khusyuk, pinggir-pinggire mlebu nanggone raudhah, sehingga pengalaman itu pengalaman yang luar biasa. Tenggene mriku dhek iso ngrasakno nikmate sholat. Pak, Bu, dipaksa sakmono tahun baru paham umur 50 tahun, tapi gak popo, alhamdulillah. Kok lamun sholat niki gak enek sing diwajibno, wis subuh karepmu, gak subuh yo karepmu, zuhur asar mbok lakoni kene, gak mbok lakoni yo kene. Kira-kira kita niki sida sholat ta mboten, Pak? Mboten, Pak. Gak nek budal, wis sing penting kita niki seneng dhisik sholat. Disenengno ya apa amriye sholat itu seneng. Ndak ada orang yang suka untuk ngelakuni sholat, karena sampun didhawuhno la kabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Niku wis jenenge nek kalimat kecuali berarti niku ya didik, Pak. Kabeh wong poho kecik niku akas-akas kabeh. Berarti kebanyakannya akas-akas. Ngoten-ngoten. Kecuali sing bulet. Berarti sing bulet titik napa kata? Ya titik. Kan ngoten. Namanya juga kecuali.
ngoten illa 'alal khasyiin. Selanjutnya keberuntungan yang lain adalah perintah-perintah Gusti Allah niki kadang-kadang tidak hanya berupa perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kadang niku enten perintah sing sifate niku ora kena ora dilakoni, kudu dilakoni. Saya kemarin Bapak Ibu ada salah seorang sahabat niku ngirim surat. Beliau itu 5 tahun yang lalu sering ngobrol niku punya satu perusahaan yang luar biasa, yang omsetnya niku setelah 15 tahun berdiri perusahaannya niku sudah 1 triliun. Niku jarang-jarang Pak, jarang-jarang. Perusahaannya mantap, brandnya bagus, kinerjanya niki di bidang servis, di bidang layanan, bahkan dia nomor 2 untuk perusahaan swasta setelah Bank BCA. Se-Indonesia dia nomor 2 setelah BCA, padahal BCA itu bagus sekali Pak. BCA ini kinerjanya kalau di dunia bahkan nomor 1 deh, luar biasa. Nah, tapi sahabat saya niki mulai napa niku mulai mbabate sampai dengan kerja keras luar biasa ngoten niku, dia rodok lali. Dia ngakoni memang rodok lali nih napa? Rodok lali ambek Gusti Allah. Di mana dia lupanya? Yaitu ketika dia mendapatkan kejayaan itu, dia ngerumangsani bahwa kejayaan itu adalah hasil kerja kerasnya. Memang luar biasa. Awake kuat, wonge cerdas, entengan, cara turu sedina niku 4 jam 5 jam bagi dia sudah cukup. Saking orangnya itu workaholic, orang yang gila kerja, sawan yang kerja. Bawahannya juga sama, ketularan melok jeragan. Sehingga dalam perusahaan itu semuanya kondusif, wonge wakas-wakas banget. Mulai dari top manajemen sampai yang paling bawah, semuanya dalam kinerja yang luar biasa. Sehingga semuanya merasa bahagia, merasa bangga dengan perusahaan yang mereka bangun bersama sami. Tapi mereka lupa, yaitu apa? Ada Allah di balik keberhasilan mereka. Setiap kali mereka mendapatkan penghargaan Bapak Ibu, mereka selalu mengatakan ini adalah hasil dari kerja keras kami. Ayo mari kita rayakan, selalu seperti itu Bapak Ibu. Nah, 2 hari yang lalu kalau dapat surat dari beliau, surat itu bunyinya kira-kira pengakuan bahwa iya, kami mulai dari atas sampai bawah, dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling bawah, telah melakukan dosa kolektif, dosa jamaah yang dilakukan bersama-sama, yaitu nopo? Ngerumangsani bahwa ini adalah hasil kerja keras. Enggak lama Bapak Ibu, enggak nopo niku, enggak butuh waktu bertahun-tahun, mungkin hanya 1 tahun perusahaan itu bangkrut, menanggung utang, orang-orang pentingnya terpaksa dipenjara, dan di dalam penjara dia menulis sebuah pengakuan ini wow. Tapi dia menulisnya dengan kalimat alhamdulillah, saya bersyukur karena Allah telah memaksa saya berhenti dari semua kesombongan saya. Bapak Ibu, kira-kira kerugian bisnis seperti ini, kejatuhan bisnis seperti ini menurut jenengan itu baik atau buruk? Kira-kira baik napa buruk? Baik ya. Kenapa kok baik? Nggih soalnya sanes kula Ustaz. Nek kula paling ya tenger-tenger ngoten nggih. Iya. Karena yang punya saja itu menganggapnya itu baik, karena nopo? Gara-gara rugi
Gara-gara bangkrut, gak gara-gara dia akhirnya bisa mengatakan, saya dipaksa oleh Allah untuk berhenti dari semua niki ditulis ki Mbak, tulis suratnya tasik kula simpen. Nggih, suratnya tasik kula. Luar biasa. Jadi dia pun akhirnya Masya Allah. Kula ndelok biyen ngoten, wong iki gak mungkin nek karene rugi nu ndak mungkin. Orangnya niku bisa dipercaya, orangnya niku baik, niku hampir setiap bulan niku ngumrohno orang, Pak. Kebaikannya niku wis pol-polan lah pokoknya. Ngoten ya. Setiap bulan niku pekerjaannya niku diumrohkan. Setiap bulan. Gak kurang paling boten masih siji, 1, 2, 1, 2. Kadang-kadang ya sak geratakan niku 4. Dia juga orang baik, baiknya napa? Ndamel rumah tahfidz wis sudah tak biayai semuanya. Luar biasa. Tapi dia mengaku bahwa iya, saya membuat perusahaan ini orang-orangnya niku gila kerja semuanya dan lupa akan Allah, bahwa di balik keberhasilan ini ada Allah. Saya mengakui bahwa ini adalah dosa saya sebagai pimpinan, sebagai guru dari perusahaan anak-anak semuanya nih. Akhirnya dia menulis niku. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada banyak hal gitu yang membuat kita itu terpaksa melakukannya, tapi walaupun terpaksa akhirnya membuat dia itu beruntung. Jadi kira-kira niku unine kayak ngeten. Terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka, nggih mboten? Nggih. Terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Nah, contoh niki, ketika kita dikondisikan terpaksa, ayo Bapak Ibu, kita harus memikirkannya, menyangkanya bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang Allah niku nyembadani doa-doa kita. Nek sing jenenge wong Islam niku mesti tahun donga niku unene donga niku ngeten, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nek diartikan niku, ya Allah Gusti, berikanlah saya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan dari api neraka. Niki wong Islam mesti ping pisan nanggone saumur uripe mesti tahu ndonga ngeten niki. Ping pisan mesti. Tapi nek jenengan-jenengan kalau kita semuanya setiap hari sholatnya jamaah niku ya mesti, Pak. Karena imam niku pasti maca di akhir penghujung doanya mesti enek doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, bagian dari Allah niku nyembadani doa kita niki adalah bentuk napa? Yaitu Allah mengkondisikan kita agar selalu dalam keadaan baik. Katene ngelakoni maksiat greges. Ngoten. Niki sae, ngoten nggih. Bisnisnya bagus kayak tadi, tapi dia mulai lupa kepada Allah, akhirnya ditegur oleh Allah, mak jegrek, runtuh semua yang diusahakan, akhirnya dia malah eling. Nah, niki adalah kebaikan-kebaikan. Ustaz, berarti dadi wong iman gak enak, Ustaz. Duh, dadi wong iman niku saenak-enake wong. Karena orang yang beriman itu identik dengan keberuntungan. Dan beruntung niku ngitung beruntung atau tidak itu bukan di belakang, bukan di depan, Bapak Ibu. Ngitung orang itu beruntung atau tidak itu lihatnya nanti di belakang. Di total masa kehidupannya ternyata di akhir hidupnya enak. Nggih. Sawangane awal-awal kayak biasa-biasa saja, tapi begitu mendekati masa tua, anak-anaknya semuanya ada di sampingnya, anak-anaknya semuanya bisa birrul walidain kepadanya, anak-anaknya walaupun mungkin dia jauh, tapi semuanya jadi orang bermanfaat semua, jadi orang terkenal semua, kemudian baik juga kepada orang tuanya. Sawangannya biasa-biasa, tapi di akhirnya luar biasa. Niki orang yang beruntung.
Nah, untuk kita bisa beruntung Bapak Ibu, ada beberapa kunci yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, tenggene miki, agar kita menjadi orang yang beruntung, yang pertama adalah kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Niki minggu kemarin sudah dijelaskan. Lalu orang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib. Ya, kula urutkan hal gaib apa yang secara napa niku prioritas harus kita letakkan. Sebab kula khawatir nek kapan kula ngomong bab benda percaya pada gaib, lalu pikiran kita nanggone jin, kuntilanak lan sebagainya. Mboten. Hal gaib yang dimaksudkan di sini semua mufassir, semua ulama niku sepakat bahwa hal gaib di sini adalah yang berhubungan dengan rukun iman. Percaya kepada Allah. Pak, Bu, Allah niku bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Tidak bisa kita lihat. Artinya sesuatu yang maghaba an basarina, yaitu sesuatu yang tidak terlihat dari mata kita. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Malaikat apakah terlihat? Mboten. Bahkan rusul, utusan-utusan, nabi-nabi, para rasul, untuk kita mereka itu gaib juga, tidak terlihat. Kita mendengar ceritanya Nabi Muhammad, kita mendengar kisah-kisahnya Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, tapi apakah kita pernah melihatnya? Tidak. Tapi kita percaya, itulah namanya iman. Kan ngoten? Lalu kita percaya kepada surga dan neraka. Swarga niku kelihatan apa mboten? Enggak. Neraka juga tidak kelihatan. Ada orang ibadah gara-gara dhek wedi ambek neraka. Akhirnya dhek iman. Cukup bagi dia. Dia beriman kepada hal gaib. Nggih? Surga, neraka. Hari akhirat besok, hari kiamat besok, apakah ada di depan mata kita? Tidak ada. Tapi kita percaya apakah hari kiamat itu akan datang? Hari kiamat akan datang. Hari kebangkitan akan datang. Hari perhitungan akan datang. Swarga, neraka, ganjaran kalih dosa niku kan nggih mboten kelihatan, Pak. Nggih. Tapi Bapak Ibu, walaupun perkara gaib yang kita imani ini belum benar-benar itu ada di depan kita, tapi Allah yang maha welas niku ngekei napa? Incip bahwa tenggene donya ini yang tidak kelihatan mata bukan berarti tidak ada. Gak usah ado-ado. Oksigen yang kita hirup itu bercampur Bapak Ibu. Ada oksigen, ada karbon dioksida, macam-macamnya gas niku banyak. Mulai O1, O2, O3, ngoten nggih. Sampai mulai H2O, alah gak karu-karuan, kita nggak paham. Tapi yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada, nyata bahkan. Contohnya O2 yang kita hirup, oksigen. Mosok ketok kita, Pak. Tapi walaupun gak ketok, nyoto nih, kalau kita misalkan masuk ke dalam ruangan yang di situ tidak ada oksigen, hidup kita berat, Pak. Ambekan niku ngongsro, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Wone diganti. Kudune oksigen, tibake diganti nitrogen misalnya. Jadi kita ambekan nang ngene jero ruangan tapi dudu oksigen isine, tapi isine nitrogen sing biasae damel ngisi ban niku. Kira-kira ya napa? Berat Pak hidup kita. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Kita setiap hari makan tempe Bapak Ibu. Nggih. Tempe niku ya nek sing biasa ndamel tempe ya tahu komposisinya niku napa. Ya dele kan ngoten nggih. Lalu setelah dele kita masukkan hewan-hewan mikroskopik, makhluk-makhluk mikroskopik yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Dilebokno maling satul ngoten. Dengan luar biasa. Satu hari berkembang
nggih, melipat gandakan dirinya, beranak pinak, bisa banyak sehingga besoknya niku nutupi dele. Jadilah tempe. Ketok oleh mata, ndak kelihatan, tapi efeknya setelah itu kelihatan. Oh, dadi ana putih-putih kan gitu. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bahkan Bapak Ibu, tenggene donya niki kalau kita mau benar-benar menghitung yang sangat berdampak biasanya tidak kelihatan. Sing biasa kelihatan ya biasanya ya biasa-biasa saja. Mari kita lihat ya. Sejak kapan sih manusia itu percaya bahwa di dalam tubuhnya itu ada jantungnya? Ya sejak adanya ilmu pengetahuan. Tapi sebelum itu, apakah mereka tahu bahwa di dalam jantungnya ada, di dalam tubuhnya ada jantung? Ya enggak tahu. Nek dikandani nang jero tubuhmu ada jantungnya, gak ngandel aku. Ayo coba dibuka. Ya mati, Pak. Nggih, tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Di dalam tubuh kita itu ada jantung yang sangat berdampak dan itu tidak kelihatan oleh kita, tapi sangat berdampak. Oke, jadi memang kebanyakannya tengene donya niki sebenarnya banyak hal-hal yang tidak kelihatan. Napa malih engkin nek wis membahas vibrasi, bahasannya frekuensi, bahas barang-barang yang berhubungan dengan gelombang, itu luar biasa Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu tentara Amerika niku latihan perang, Pak. Niki persiapan perang dunia ketiga. Senjata yang diuji itu luar biasa. Microwave weapon, senjata microwave. Niki nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Tapi seperti kita tahu microwave niku, ngoten nggih. Microwave kan nggih dilebokno teng microwave, mbuh ya apa kok mara-mara metu kok iso mateng kan ngoten nggih. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu niku tentara Amerika lagi latihan perang bersama dengan Filipina, tentara Filipina. Mereka mensimulasikan peperangan dengan menggunakan satu senjata namanya senjata microwave. Niki ditembakkan ke atmosfer, lalu dia kalau memantul, maka pantulannya niku bisa membunuh orang, Pak. Dan itu tidak seperti ledakan duar kita mati, enggak. Kita hanya kena gelombangnya saja sudah mati. Kena pantulannya saja ini. Nek wongi cukup kuat, mungkin saraf-sarafnya akan putus, pendengarannya akan pecah. Niku nek kuat. Tapi pilih pundi niku nek kena senjata ngoten niku. Ndak kelihatan, Pak. Beberapa tahun yang lalu juga ada simulasi tentang perang yang tidak kelihatan, senjata yang tidak kelihatan, yang kita tahu, kita alhamdulillah selamat ya. Napa? Jadi ada biological weapon, senjata biologi yang sudah dilepaskan ke kita. Banyak orang mati, Pak. Gara-gara ngeten iki. Tentunya jenengan masih ingat 3-4 tahun yang lalu. Kan ngoten ya. Enggak kelihatan, Pak, tapi luar biasa. Nggih. Moso-moso napa niku, Pak? Moso aratan. Menungso kok ana aratan barang ngeten. Wis wong-wong sing gawe-gawe niki ana ae. Pun. Jadi seperti itu luar biasanya sesuatu yang tidak berdampak, yang tidak nampak. Dan Gusti Allah sampun incipno menungso kersane paham bahwa napa? Tidak semua hal itu harus bisa dilihat oleh mata. Karena nopo ada orang-orang niku koyok kelakuane niku koyok Bani Israel. Ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami itu akan iman kalau kami bisa melihat langsung Tuhanmu.
Gak wiloke nemen ngoten nggih. Kasarane ngomong, ya wis kami akan beriman kalau bisa melihat langsung Tuhanmu itu bentuknya kaya apa. Dan kami tidak akan beriman kalau Tuhanmu itu enggak mewujudkan dirinya di depan mata kami. Kok ya cek nemene kan ngoten nggih. Nah, itu tingene surah Al-Baqarah niku masih. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Akhirnya apa? Fa akhadatumus sa'iqah. Akhirnya dihukum dengan satu cahaya yang sangat keluar. Dar. Mereka mati. Enggak mampu karena mata kita niku tidak mampu untuk langsung melihat Allah. Mata kita itu bahkan kalah dengan mata ayam, Bapak Ibu. Mata ayam masih mampu menangkap napa? Sedikit dari bayangannya malaikat. Mata ayam. Tapi mata kita sama sekali tidak. Bahkan mata kita itu kalah dengan kucing, Pak. Kalau malam niku kita itu nggak bisa lihat jarak jauh niku kalau nggak ada lampu. Kucing bisa. Kan ngoten? Ngeten-ngeten niki harusnya membuat kita niku paham bahwa kita itu bukan makhluk yang keren banget ngoten mboten. Kita itu biasa-biasa saja. Kaki kita dua, apakah kita mampu berlari melebihi kakinya? Napa kewan kalih sing buanter, Pak? Mungkin kanguru ngoten. Nggih. Kita kalah dengan itu. Bahkan kalau kita lomba lari dengan mentok, dengan itik, mungkin kita kalah. Lu jari sapa Ustaz? Wong itik kan melakukannya pelan. Ya, tapi ayo kita mempunyai sepatu dan kaki yang sama seperti itik. Lalu kita lomba lari. Ngoten nggih. Kita memakai sepatu katak niku. Sepatu katak sedang berenang. Nah, itik pakai kakinya dia. Kira-kira menang napa mboten kita lawan itik? Iso ndelosor Pak kita, Pak. Nek podo-podo loh nggih. Kita dengan kura-kura belum tentu menang. Lah kura-kura pelan. Ya tapi kita harus lombanya sama dengan kura-kura. Yaitu kura-kura dia lomba lari tapi bawa rumahnya, kita juga bawa rumahnya. Kira-kira menang napa mboten? Enggak menang kita. Nggih, jadi kita itu bukan makhluk yang luar biasa, enggak. Kita dikasih luar biasa karena Allah kasih sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, yaitu akal. Nah, akal itu letaknya ada di mana? Akal letaknya bukan ada di sini. Akal niku letaknya ada di sini. Ngeten ya? Akalnya orang beriman itu letaknya ada di sini. Maka dari itu kita harus terbiasa berpikir bukan dengan otak kita, tapi berpikirnya dengan hati. Hati yang akan membuat kita, kalau berpikirnya pakai otak kita, akeh salai. Tapi kalau kita berpikir dengan hati kita, insya Allah mendekati kebenaran. Kita lanjutkan. Jadi yu'minuna bil ghaibi, kita beriman kepada hal-hal gaib. Hal-hal gaib yang dimaksudkan di sini adalah napa? Hal-hal yang berhubungan dengan rukun iman. Allah sesuatu yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Malaikat sesuatu yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Surga dan neraka demikian juga. Pahala dan dosa sami, Pak. Itu niku baru saja ya. Baru saja kita sholat. Yang sholat itu kalau kita lakukan sendirian di rumah, pahala kita itu kecil, wis kecil, derajatnya biasa saja. Tapi kalau kita sholat, pahalanya besar dan derajatnya itu 27. Jadi 27 ini bukan Pak, bukan jumlah Pak, tapi 27 ini adalah derajat. Kata jenengan nek tumbas duren kan kadang-kadang kita nek nduk pinggir dalan niku sret durian 20.000 kan ngoten nggih. Begitu mundur temenanan, begitu leren temenanan, endi durian sing 20.000. Cuwili digantung iku wis pecah-pecah. Ngoten nggih. Kita pun lah nek sing niki, oh niki
200.000 Pak. Lah sing niki, oh ini lebih mahal lagi, ini derajatnya sudah beda, ini 400.000 Pak. Yang ini, yang Bu Agus ini tulisannya Musangking ini, wah ini beda Pak, ini 600.000 Pak. Lah sing 20.000, ini kalau Pak wajoan, jauh wili. Kulo nate wis kadung menapa niku wis kadung golek parkir angel-angel ngoten nggih. Demi mbelani sing 20.000 niku. Tibae kecewa kan. Niki 20.000. Akhirnya kulo gregeten. Pun Pak, saya mau beli yang 20.000 ini. Loh niki mboten eco dipangan, enggak apa-apa. Saya tetap mau beli yang ini. Niate niat kulo setunggal. Nomor 1 yo gregeten, nomor 2 biar nggak ada lagi orang yang ketipu kayak saya. Iki nek wis tak tuku wis mari gak bakal iso tuku iso nulis 20.000 malih. Tapi dia jawab, ya jangan Pak. Ternyata nggak boleh dibeli. Ya Allah. Jadi, oke. Pahala yang kita terima baru saja ketika kita sholat tadi, pahalanya itu besar dan derajatnya 27 derajat. 27 derajat ini munggah Pak. Bagus sekali, paling istimewa. Pertanyaannya, 27 itu apakah kita bisa melihatnya? Mboten kan? Kok umpama 27 itu kemudian itu dihitung berdasarkan uang yang kita bawa kita waktu sholat subuh nang jene jero niki enek 1.000 kemudian dilipat gandakan dikalikan di napa niku dikuadratkan menjadi 27 kuadrat ngoten nggih. Kira-kira jenengan berangkat nang ngene masjid niku nggawa dhuwit 10 juta, Pak. Anu ngoten. Nek diketokno niku ngoten Pak kira-kira. Tapi kenapa kok tidak diketokne? Nang ngene donya niki nek sembarang barang diketokne kebek Pak. Penuh sehingga dunia ini bukan lagi tempat yang enak untuk ditinggali. Makanya kabeh niku akhirnya napa digoibkan. Jin niku nek dinyatakno diketokno, Masya Allah. Nggih. Kemriyek teng ngene mriki Pak. Mereka semuanya juga ikut ngaji kata jenengan. Jadi jenengan sing hadir teng kene mriki aja rumangsa sing paling soleh. Ndak, jin juga ikutan ngaji nih Pak. Ngoten nggih. Nggih. Jin juga ikutan. Tapi jin-jin semuanya yang ada ini nek kapan diketokno sampai munggah sampai karena penuh mereka nih. Ngoten nggih. Itulah kenapa salah satu rahasianya niku tidak semua hal itu diketok nih. Tapi bukan berarti tidak ada. Masih ada jin, ada setan, ada iblis, ada malaikat, banyak. Ngoten ya. Lah, hal-hal yang gaib ini harus kita imani, terutama hal yang gaib yang berhubungan dengan rukun iman. Tentang qada dan qadar kita harus mengimaninya. Tentang takdir kita harus mengimaninya. Ada ketetapan Allah yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi kita. Ada yang ketetapan Allah yang kita itu harus kita bertanggung jawab untuk agar kita niku iso selamat dunia akhirat. Contohnya napa? Contohnya akal kita, kesehatan kita. Itu Allah sudah takdirkan. Sekarang kita mengelolanya bagaimana? Kan ngoten. Ada yang sifatnya niku ketetapan Gusti Allah kita itu enggak mampu menolaknya. Tapi hampir 100% semua ketetapan Allah itu tidak bisa kita tolak. Entah itu kita itu seneng atau tidak ya tetap kudu nerima. Takdir sesuatu yang gaib atau tidak? Sesuatu yang gaib, sesuatu yang harus kita imani. Kalau kita sudah beriman ngene mriki, lalu kita menyempurnakannya dengan wayuqimunas shalah, mendirikan salat. Salat itu didirikan, tidak hanya dikerjakan tapi juga didirikan. Nilai-nilai yang ada di dalam salat itu diperjuangkan, Pak.
Kita baru saja sholat subuh, maka nilai-nilai yang ada pada sholat subuh ini harus kita bawa terus minimal sampai sholat zuhur nanti. Nilai apa yang kita harus perjuangkan ketika sholat subuh? Nyun sewu, yang paling sering bacaan yang kita baca itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ini harus kita perjuangkan terus, kita bawa sampai sholat zuhur tadi nanti. Ya napa rupane ujiannya? Ujiannya kadang-kadang begini, Pak. Nggih kados kanca kula wau, dia merasa besar dirinya, dia merasa besar usahanya, sehingga dia merasa bahwa ini semua adalah hasil usahanya. Sesungguhnya dia mulai merasa sombong, dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Padahal dia sholat itu baru saja bilang Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ini harus kita perjuangkan sampai zuhur nanti. Zuhur mangke dicas lagi, Allahu Akbar lagi, kita perjuangkan sampai asar. Begitu terus. Tidak hanya nilai Allahu Akbar yang kita perjuangkan, tapi nilai-nilai ruku, nilai-nilai sujud itu harus kita juga perjuangkan. Nilai-nilai kepasrahan kita kepada Allah harus terus diperjuangkan. Inilah namanya orang yang yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan. Kita kalau sudah dua niki dilakoni, yu'minuna bil ghaibi, terus ngoten-ngoten, yuqimunas shalah, yang terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezekinya. Kula urut saniki, menafkahkan itu dihitungnya dari mana? Menafkahkan itu dihitungnya itu bahkan mulai dari kita menafkahi keluarga. Nek bapak-bapak alhamdulillah jenengan pasti masuk golongan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menafkahkan hartanya, penghasilannya untuk di-share, dibagi istri dan anak-anaknya. Oke, tapi nanti akan ada bedanya orang yang menafkahkan hartanya tanpa niat apa-apa, dan ada orang yang menafkahkan hartanya untuk lillah, untuk Allah. Jadi akhirnya nanti akan ada dua nanti pintunya, Pak. Satu, ada orang yang punya uang 100.000 kemudian diberikan kepada istrinya. Ketika dia memberinya, dia paham bahwa ini adalah perintah Allah. Aku kudu nyukupi, kudu memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dia paham bahwa ini adalah perintah Allah. Maka inilah yang masuk di sini. Tapi enten tiang yang menafkahkan iki wis mara digawe ngono tanpa ada niat apa-apa. Orang-orang seperti ini arahnya kepada kerugian. Arahnya kepada kesia-siaan. Dadi sawangane perbuatannya sama tapi bisa hasilnya berbeda. Nah, mulai saat ini kita sudah tahu, oh ngoten, bahwa dari hal-hal kecil itulah kita bisa melakukan sesuatu yang besar, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 sudah kita lakukan, terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia beriman, ngandel terhadap Al-Qur'an dan ngandel kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna untuk kitab-kitab sebelumnya. Otomatis ada ajaran-ajaran yang mirip seperti Al-Quran. Memang dia menyempurnakan. Contoh, ada niki saya nggak tahu cerita ini, saya baca di mana, kalau saya lupa. Tapi ada orang Yahudi itu beriman dan masuk Islam gara-gara ayat-ayat, surah-surah yang di depannya niku ada kalimat kulnya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya Muhammad, qul ya ahlal kitabi, dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat yang mirip seperti itu. Dia ternyata mudah beriman kepada ajarannya Rasulullah hanya dengan bisa mengenali, oh
Saya yakin 100% bahwa apa yang kamu bawa Muhammad itu benar. Karena itu mirip seperti Taurat yang saya baca. Susunan bahasanya mirip, ya sudah saya iman. Karena tengere niku ono kalimat kulnya. Artinya kalau ada kulnya, ada yang memerintahkan agar kamu itu mengucapkan, wahai Muhammad katakanlah, berarti Al-Quran itu bukan dari kamu, tapi dari orang yang memerintahkan untuk kamu mengucapkan, ya Muhammad katakanlah. Aku ngandel, karena ini sama seperti kitab Taurat yang saya baca. Enten sing ngoten, Pak. Jadi Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita nggak pernah ketemu, niki sampun apa dereng ya? Kita nggak pernah ketemu dengan Injil, kita nggak pernah ketemu dengan Taurat, kita nggak pernah ketemu dengan Zabur, tapi kita iman. Kita beriman. Ada ajaran-ajaran yang masih sama, lurus terus sampai itu Al-Quran. Contohnya yang paling banyak samanya adalah seruan tauhid lillah, yaitu hanya mengesahkan Allah. Sama pun nih Pak, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad perintahnya sama, yaitu hanya mengesahkan Allah. Kok ono agama sing ngongkon mboten ngoten niku, berarti bukan dari Allah. Pun kita rotok kejar. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka percaya kepada hari akhir, hari akhirat. Akhirat berarti setelah dunia niki jenenge akhirat. Nggih, hari akhirat itu harus ada dan memang benar-benar ada. Apa efeknya kalau hari akhirat itu tidak ada? Wong gak duwe wedi kabeh, Pak. Nggih. Wong gak duwe wedi, wong nglakoni dosa sak karepe dhewe, maka dunia ini akan kacau balau kalau tidak ada akhirat. Yang kuat dia akan menjadi raja. Tapi anggite sing kuat enak enggak, karena dia harus terus menerus dalam mode waspada, karena dia khawatir untuk jangan-jangan ada yang mengancam kekuasaan saya. Dan ini enggak enak kehidupan seperti ini. Kehidupan sing enak sing ngeten iki kados kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Niku enak daripada kita bersaing. Bersaing itu capek, Pak. Nggih. Sehebat-hebatnya pembalap, entah itu pembalap sepeda motor atau pembalap mobil atau pembalap apapun, dia tidak akan mampu balapan seminggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Capek pasti. Ini terus metenteng terus. Ndak ada. Kita hidup niku enak sing ngeten niki, Pak. Kadang kalau kita nggak punya, kita minta tolong ke tetangga, ke saudara. Kita gak duwe utang nanggone tonggone. Mungkin kadang-kadang tonggone sing utang ke kita. Indah kehidupan ini. Nggih. Nek kita semuanya niku cukup kabeh. Bahaya nih, Pak. Nggih. Bahaya. Niki pada level tertentu kita akan mengatakan aku gak butuh menungso. Suwe-suwe gak butuh pangeran. Naudzubillah. Ya Fir'aun sudah melakukannya. Lah kita hidup dengan penuh keterbatasan. Budal nang kuburan gak iso dhewe njaluk diterno. Kan ngoten nggih, loro ada syariat agar kita saling menjenguk yang sakit. Menyapa assalamualaikum itu disarankan, karena dengan menyapa itu nanti akan menambatkan hati, sambung enten sambungnya hati. Lalu kita bawa ke masjid, sedekah kita, bancaan kita, dipangan bareng-bareng. Entek salah satu dari mereka mengatakannya, ya Allah kok enak yuk masakanmu, kita pun seneng. Urip ngeten iki enak, Pak. Daripada kita bersaing terus-menerus, capek, Pak. Itulah kenapa harus ada hari akhir. Lalu yang terakhir, mereka disebut sebagai ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk,
wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sebelum kula tutup ada rangkumannya, yaitu kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, maka lakukan. Yang pertama adalah kita harus beriman kepada hal gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan harta kita, urut-urutan yang menginfakkan kepada keluarga, kemudian kepada yang lebih besar lagi. Yang pertama keluarga inti Pak, pastinya keluarga inti. Mantun ngoten, nek jenengan ada kelebihan uang, ngoten nggih, ada kelebihan uang, pengin sedekah, jenengan disarankan untuk mencari keluarga yang terdekat, cari saudara, ponaan, misanan. Kok kebetulan mereka sangat memerlukan, mereka lah orang yang paling utama, berhak untuk mendapatkan nafkah kita. Lalu berikutnya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, beriman, percaya kepada hari akhir. Ada 5, kalau ini kita lakukan semuanya pun jenengan akan jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung. Orang paling beruntung seperti kalau sebutkan yang tadi, tidak harus sekarang nih kelihatan enak mboten. Karena beruntung itu ngitungnya niku di akhir. Ngeten nggih. Jenengan jualan di pasar, hari pertama laris akeh, hari kedua mulai menurun, hari ketiga, keempat, kelima sering rugi, akhir bulan totalan minus. Niki untung napa mboten? Rugi. Tapi kalau hari pertama biasa saja, kedua biasa saja, tapi keri-keri akhir-akhir bulan tanggal 5, tanggal selawe, tanggal 26, tanggal 27 tambah rame, laporan akhir bulan untung. Jadi ngitungnya beruntung bukan di awal tapi di akhir. Kehidupan kita juga sama, ngoten nggih, ngitung kita. Tapi kula nek wis kadung beruntung di awal, muga-muga terus untung sampai akhir. Allahumma amin. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.